Di dalam apartemen, Harry memberitahu Peter tentang hubungannya dengan Mary Jane. Meskipun Peter menyukai Mary Jane, ia hanya tersenyum dan mendukung hubungan mereka menyembunyikan perasaannya sendiri. Sementara itu, di kediamannya, Norman Osborn mulai mendengar bisikan dalam kepalanya. Sisi jahatnya yang memujuknya untuk menghancurkan siapapun yang menghalanginya, termasuk mereka yang telah mengambil perusahaannya. Di kantor Daily Bugle, Green Goblin tiba-tiba menyerang, mencekik J. Jonah Jameson dan bertanya siapa yang mengambil foto Spider-Man. Jonah yang keras kepala menolak memberikan informasi, tetapi sebelum situasi semakin memburuk, Spider-Man pun muncul nih guys. Tanpa peringatan, Green Goblin menyemprotkan gas obat tidur ke arah Spider-Man, membuatnya pingsan dan membawanya pergi ke sebuah tempat tersembunyi. Di sana, Green Goblin menawarkan kerjasama nih, mengajak Spider-Man untuk bersatu dan menguasai kota. Namun, Spider-Man tetap diam dan menolak ajakan tersebut. Whole purpose of lifting the few Because it's right. Here's the Malam itu, Peter bertemu Mary Jane di jalanan dan mengajaknya makan malam. Namun, Mary Jane menolak dengan lembut karena sudah memiliki janji dengan Harry. Peter hanya tersenyum dan membiarkannya pergi meskipun hatinya terasa perih. I'd like a cheeseburger. Saat Mary Jane berjalan sendirian, Peter melihat dua pria mencurigakan mengikutinya. Kecurigaannya pun terbukti ketika mereka tiba-tiba menyerang Mary Jane di tengah hujan deras. Mary Jane berusaha melawan tetapi tak berdaya menghadapi mereka nih guys. Tepat saat Mary Jane terpojok, Spider-Man pun datang dan menghajar para penjahat satu persatu hingga mereka melarikan diri. Mary Jane yang masih ketakutan mendekati Spider-Man ingin melihat wajahnya, tetapi ia sudah menghilang dalam segelap. Namun saat Mary Jane kebingungan, Spider-Man kembali muncul dari belakangnya. Dengan penuh rasa syukur, Mary Jane mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan Spider-Man untuknya. Tanpa ragu, ia mendekat dan mencium Spider-Man di tengah derasnya hujan. Di keesokan harinya, terjadi kebakaran besar di sebuah gedung nih guys. Spider-Man segera datang ke lokasi untuk menyelamatkan para warga yang terjebak. Dengan cepat, ia berhasil mengeluarkan seorang bayi yang tertinggal di dalam. Namun tak lama kemudian, terdengar lagi teriakan dari dalam gedung nih. Tanpa ragu, Spider-Man kembali masuk ke dalam kobaran api untuk menolong siapapun yang masih tertinggal. Namun, suara itu ternyata berasal dari Green Goblin yang sudah menunggunya di dalam. Tanpa peringatan, mereka kembali bertarung di tengah api yang berkobar. Dalam pertempuran sengit itu, lengan Spider-Man terluka akibat serangan Green Goblin. Tak lama kemudian, sebuah ledakan besar terjadi membuat Spider-Man harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Di hari yang sama, Norman Osborn datang ke apartemen Harry nih guys, di mana Baby May dan Mary Jane tengah mengadakan perayaan Thanksgiving. Ini menjadi pertemuan pertama Norman dengan Mary Jane. Baby May yang menyadari Peter belum juga muncul merasa khawatir. Sementara itu, Peter baru saja kembali dalam kondisi terluka. Saat ia masuk ke apartemen dari jendela, suara langkahnya membuat orang-orang di bawah terkejut. Mereka pun segera naik untuk mencarinya. Peter yang sadar akan keadaannya segera bersembunyi di langit-langit kamar. Tanpa sengaja, darah dari lukanya menetes ke lantai nih guys. Norman yang curiga mulai mengamati sekeliling ruangan. Beberapa saat kemudian, Peter akhirnya muncul nih dan berpura-pura baru saja sampai. Ia meminta maaf karena datang terlambat lalu bergabung dalam makan malam bersama mereka. Baby May yang melihat luka di tangan Peter langsung merasa khawatir nih. Norman pun menyadari hal yang sama dan tiba-tiba teringat pertarungannya dengan Spider-Man beberapa waktu lalu. Wajahnya berubah serius dan tanpa alasan yang jelas ia segera pergi. Harry yang merasa bingung mencoba menahannya. Ia berharap ayahnya bisa mengenal Mary Jane lebih dekat. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Norman dengan dingin mengatakan bahwa Mary Jane bukanlah wanita yang pantas untuk Harry. Mendengar hal itu, Mary Jane yang berada di dalam ruangan merasa sedih. Tanpa berkata apa-apa, ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di kediamannya, Norman yang mengetahui identitas Spider-Man mulai menyusun rencana kejam. Ia memutuskan untuk menyerang orang-orang terdekat Peter. We can destroy him.
Di malam harinya, Green Goblin tiba-tiba menyerang Bibi May di rumahnya, membuat wanita tua itu ketakutan nih guys. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Peter yang mengetahui kejadian itu mulai sadar bahwa Green Goblin sudah mengetahui jati dirinya sebagai Spider-Man. Di keesokan harinya, Mary Jane datang ke rumah sakit untuk menjenguk Bibi May nih. Saat berbincang dengan Peter, Mary Jane mengungkapkan bahwa ia mulai jatuh cinta dengan Spider-Man. Peter yang mendengarnya hanya bisa tersenyum nih guys. Untuk menutupi identitasnya, Peter mengatakan bahwa dirinya adalah fotografer pribadi Spider-Man dan cukup akrab dengannya. Ia bahkan berencana bahwa Spider-Man sering bertanya tentang Mary Jane. Peter pun menjawab bahwa Mary Jane adalah wanita yang luar biasa. Ia bahkan bercerita bahwa Spider-Man sering bertanya tentang Mary Jane. Peter pun menjawab bahwa Mary Jane adalah wanita yang luar biasa. Mendengar hal itu, Mary Jane terharu dan tanpa sadar memegang tangan Peter. Namun, momen itu terputus saat tiba-tiba Harry muncul dari balik pintu. Ia juga datang untuk menjenguk Bibi May. Sepulangnya dari rumah sakit, Harry langsung menemui ayahnya dan bercerita tentang kedekatan Peter dan Mary Jane. Raut wajahnya terlihat sedih karena ia mulai merasa hubungannya dengan Mary Jane mulai terancam. Norman yang mendengar cerita Harry mulai melihat Mary Jane sebagai target berikutnya nih. Dengan penuh kepalsuan, ia memeluk putranya dan berjanji akan memperbaiki segala ketidakadilan yang dirasakan Harry. Sementara itu, di rumah sakit, Bibi May yang melihat Peter kelelahan menyuruhnya untuk pulang beristirahat. Namun sebelum Peter pergi, Bibi May menyinggung tentang perasaan Peter terhadap Mary Jane. Ia menyadari bahwa sejak kecil Peter memang sudah menyukai gadis itu. Mendengar perkataan Bibi May, Peter tersadar akan sesuatu yang mengerikan. Jika Green Goblin sudah mengetahui identitasnya, maka Mary Jane pasti dalam bahaya. Dengan panik, Peter segera berlari dan mencoba menelpon Mary Jane. Namun ketakutannya terbukti benar. Mary Jane sudah diculik oleh Green Goblin dan kini dibawa ke atas jembatan. Green Goblin mulai meneror dan menghancurkan bangunan-bangunan di sekitar jembatan nih guys, menciptakan kekacauan di mana-mana. Tidak lama dari kejadian itu, Spider-Man tiba di lokasi dan dihadapkan pada pilihan sulit. Green Goblin menjatuhkan dua ancaman sekaligus, Mary Jane dan sekumpulan anak-anak di dalam kereta gantung. Tanpa ragu, Spider-Man melompat dan terlebih dahulu menyelamatkan Mary Jane. Setelah itu, dengan cepat ia meraih kabel kereta gantung untuk menahan anak-anak yang hampir jatuh ke sungai. Namun, jaringnya mulai terlihat tidak mampu menahan beban yang ada nih guys. Saat Spider-Man berusaha bertahan, Green Goblin terus menyerangnya tanpa ampun. Beruntungnya, para warga di atas jembatan ikut membantu dengan melempari Green Goblin, memberikan kesempatan bagi Spider-Man untuk menurunkan Mary Jane dan kereta gantung dengan selamat di atas sebuah kapal nih guys. Leave Spider-Man alone! You got a big guy trying to save a dumb guy. I got a little something for you! Tidak terima akan hal itu, Green Goblin kembali menyerang dan membawa Spider-Man ke dalam sebuah bangunan tua. Di sana ia melemparkan bom dan menghajar Spider-Man hingga babak belur. Pertarungan sengit pun terjadi dan Green Goblin mengancam akan membunuh Mary Jane. Mendengar ancaman itu, Peter Parker yang penuh amarah bangkit dan melawan dengan sekuat tenaga. Ia akhirnya berhasil mengarahkan Green Goblin. Dalam keadaan terpojok, Norman membuka topengnya dan meminta belas kasihan Spider-Man. Peter pun akhirnya mengetahui bahwa Green Goblin adalah Norman, ayah dari sahabatnya sendiri yaitu Harry. Namun diam-diam Norman menghidupkan glidernya yang dipersenjatai untuk menyerang Peter dari belakang. Peter dengan sigap menghindar dan senjata itu justru mengenai Norman sendiri. Ia pun tewas tertusuk senjatanya sendiri nih guys. Peter kemudian membawa jenazah Norman ke rumahnya. Harry yang kebetulan melihat kejadian itu merasa terpukul dan mengira bahwa Spider-Man telah membunuh ayahnya. Dengan penuh dendam, ia mencoba menembak Spider-Man, tetapi Peter berhasil pergi sebelum terkena tembakan.
Di keesokan harinya di pemakaman Norman, Peter menemani Harry yang sedang berduka. Dengan penuh kebencian, Harry bersumpah akan membalas kematian ayahnya kepada Spider-Man. Namun di saat yang sama ia menganggap Peter sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa dalam hidupnya. Setelah pemakaman Norman, Peter mengunjungi makam pamannya yaitu Ben Parker. Di sana Mary Jane mendekatinya dan dengan jujur mengungkapkan perasaannya nih guys, bahwa selama ini ternyata Mary Jane juga memiliki perasaan kepada Peter. Mereka pun akhirnya berciuman nih guys. Namun setelah ciuman itu Peter berkata bahwa ia akan selalu ada untuk Mary Jane dan akan selalu menjaganya. Namun dia tidak bisa membalas cintanya nih. Peter tidak ingin Mary Jane kembali terancam atau menjadi target musuh-musuhnya. Dengan berat hati Peter memilih untuk menahan perasaannya demi keselamatan orang yang ia cintai. Dan film pun berakhir. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Mohon maaf banget kalau videonya terpotong-potong menjadi 3 part. Tapi nanti Mimin akan gabungin di akhir teman-teman ya. Pelajaran dari film ini adalah, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Maka dari itu cintailah orang yang kamu cintai. Buat teman-teman jangan lupa juga like and subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye bye.